Selamat siang, saya Ciprianus Diamat. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang change of state and transfer of heat pada mata kuliah Fisika Dasar 2 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Tejokodra Gede Tirta Hindya STMT. Referensi utamanya saya ambil dari buku Fisika Dasar edisi kedua dari Carl F. Kuhn. Pada bab sebelumnya kita telah melihat bahwa dengan mengetahui kalori jenis suatu zat, kita dapat menghitung berapa banyak kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat tersebut sejumlah tertentu. Kita mengabaikan fakta bahwa jika panas yang ditambahkan cukup, zat padat bisa meleleh atau cairan bisa menguap. Kita akan membahas fenomena ini dalam bab ini dan kemudian membahas bagaimana panas berpindah dari suatu benda ke benda lain. Di sini ada beberapa topik yang saya akan bahas. Yang pertama itu melting, panas fusi, kedua panas penguapan, ketiga panas konduksi, keempat konveksi, dan kelima radiasi. Yang pertama, melting, panas fusi. Titik beku air adalah derajat Celcius. Pada suhu ini, air bisa berwujud cair, bisa juga berwujud padat gas. Jumlah energi internal dalam menentukan keadaan air yang mana. Jika kita menambahkan panas hingga es yang berada pada titik beku atau titik leleh yang merupakan hal yang sama, es tersebut akan menjadi air pada suhu yang sama. Banyaknya kalori yang diperlukan untuk mengubah 1 gram derajat Celcius menjadi 1 gram air pada suhu 0 derajat Celcius mengandung 80 kalori. Ini disebut panas peleburan air. Zat lain umumnya mempunyai panas peleburan yang lebih rendah dibandingkan air. Misalnya panas peleburan timbal adalah 5,9 kalori per gram. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, berapa banyak kalori yang dibutuhkan untuk mengubah 10 gram es bersuhu 0 derajat Celcius menjadi 10 gram air bersuhu 0 derajat Celcius? Dan yang kedua, berapa banyak kalori yang diperlukan untuk mengubah 10 gram timbal pada titik leleh menjadi cair pada suhu tersebut? Di sini kita masukkan dulu pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama tadi, berapa banyak kalori yang dibutuhkan untuk mengubah 10 gram es bersuhu 0 derajat Celcius menjadi 10 gram air bersuhu 0 derajat Celcius. Oke, kita gunakan persamaan ini yang dimana I sama dengan M dikali L, yaitu I sama dengan jumlah energi yang diperlukan, M sama dengan massa zat dalam gram, L yaitu kalori laten. Jadi di mana tadi 1 gram air pada suhu 0 derajat Celcius mengandung 80 kalori. Jadi kita tinggal kalikan 10. Ini 10 dikali 80 di mana M dikali L yaitu 80. 10 dikali 80 sama dengan 800 kalori. Jadi banyak kalori yang dibutuhkan untuk mengubah 10 gram es bersuhu 0 derajat Celcius menjadi 10 gram air bersuhu 0 derajat Celcius, yaitu 800 kalori. Lalu pertanyaan kedua, berapakah banyak kalori yang diperlukan untuk mengubah 10 gram timbal padat pada titik lelehnya menjadi cair pada suhu tersebut? Kita masih menggunakan persamaannya ini di mana I sama dengan M dikali L. Masukkan I sama dengan M dikali L. Tadi panas peleburan timbal adalah 5,9 kalori per gram. Jadi kita tinggal masukkan I sama dengan 10 dikali 5,9 sama dengan 29. Jadi banyak kalori yang diperlukan untuk mengubah 10 gram timbal pada titik lelehnya menjadi cair pada suhu tersebut, yaitu 59. Dalam padatan kristal, jenis yang telah kita bahas
Atom-atom terkait dalam pola tertentu oleh gaya yang diberikan oleh molekul-molekul tetangganya karena pola susunan molekul yang sama diulangi di seluruh padatan. Ikatan yang menahan suatu molekul pada tempatnya serupa dengan ikatan yang menahan molekul lainnya. Hal ini mengakibatkan energi yang dibutuhkan untuk memutuskan suatu ikatan sama dengan energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan lainnya. Saat zat padat dipanaskan, molekul-molekul bergetar dengan energi yang semakin besar. Ingat bahwa suhu adalah energi kinetik rata-rata molekul. Dan pada titik tertentu energi tambahan apapun akan mulai memutus ikatannya. Energi yang dibutuhkan untuk memutus ikatannya ini adalah panas fusi. Padatan amorf seperti mentega atau gelas tidak memiliki pola yang teratur susunan molekul sehingga molekul-molekul yang berbeda ditahan dengan kekuatan yang berbeda-beda. Jadi ketika padatan dipanas, sebagian ikatan putus pada suhu rendah dan sebagian lagi pada suhu tinggi. Hal ini menghasilkan pelunakan zat tersebut secara bertahap, bukan pencairan mendadak pada suhu tertentu dan tetap, seperti halnya pada kristalin. Oke, di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, berdasarkan pengalaman Anda, apakah menurut Anda margarin berbentuk padatan kristal atau amorf? Oke, di sini berdasarkan pengalaman saya, margarin umumnya berbentuk padatan amorf. Ini dapat dilihat dari sifatnya yang lembut dan mudah dibentuk, serta tidak memiliki pola kristal yang teratur seperti pada mentega. Dan yang kedua di sini, manakah yang tidak memiliki panas peleburan padatan kristal atau amorf? Oke, padatan amorf yang tidak memiliki panas peleburan yang jelas. Mereka cenderung meleleh secara bertahap saat dipanaskan karena ikatan antara molekul yang berbeda-beda putus dan suhu yang beragam. Sebaliknya, padatan kristal memiliki panasan peleburan karena ikatan antara molekul seragam menyebabkan kelelahan pada suhu tertentu yang disebut titik leleh. Lalu yang kedua, manakah yang memiliki ikatan molekul dengan kekuatan berbeda padatan kristal atau amorf? Yaitu padatan amorf memiliki ikatan molekul dengan kekuatan berbeda-beda disebabkan ketidakaturan struktural mereka yang mengakibatkan ikatan antara molekul dan tidak seragam. Sebaliknya, padatan kristal memiliki ikatan molekul dengan kekuatan seragam karena struktur kristal mereka yang teratur. Lalu, kedua, kita masuk pada panas penguapan. Misalkan Anda memulai dengan air pada suhu kamar sekitar 200 derajat Celcius dan Anda menambahkan panas setiap kalor panas yang ditahan akan menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Kemudian ketika air mencapai 100 derajat Celcius tidak akan bertambah lagi dalam suhu, tapi akan mulai mendidih. Mendidih adalah proses di mana air berubah menjadi gas uap air. Untuk mengubah 1 gram air pada suhu 100 derajat Celcius menjadi uap air pada suhu 100 derajat Celcius memerlukan kalori sebanyak 540 kalori. Oke, di sini ada 2 pertanyaan. Manakah yang membutuhkan lebih banyak kalori per gram? Es yang mencair atau air yang menguap? Dan yang kedua, berapa kalori yang diperlukan untuk mengubah 10 gram air yang bersuhu 100 derajat Celcius seluruhnya menjadi uap air? Oke, sini kita masukkan pertanyaan tadi, manakah yang membutuhkan lebih banyak kalori per gram es yang mencair atau air yang menguap? Oke, di sini kita membandingkan jumlah kalori yang
diperlukan untuk mencairkan es atau menguap air. Kita harus mempertimbangkan proses perubahan fase dan kalor laten yang terlihat. Yang pertama, untuk mencairkan es pada suhu 0 derajat menjadi air pada suhu 0 derajat Celcius diperlukan 1 kalor per gram es. Jadi jumlah kalori yang diperlukan adalah 1 kalor per gram. Lalu yang kedua, untuk menguapkan air pada suhu 100 derajat Celcius menjadi uap air pada suhu 100 derajat Celcius diperlukan 540 kalori per gram air. Jadi, yang membutuhkan lebih banyak kalori per gram es yang mencair atau air yang menguap, yaitu air yang menguap, karena dia cuma membutuhkan 1 kalori per gram es. Berbeda dengan yang ini, yang kedua ini, yaitu dia memerlukan, berbeda dengan yang kedua, yaitu dia membutuhkan 554 kalori per gram air. Oke, lanjut. Lalu masuk ke pertanyaan yang kedua tadi. Masuk ke pertanyaannya itu berapakah kalor yang diperlukan untuk mengubah 10 gram air yang bersuhu 100 derajat Celcius seluruhnya menjadi uap air. Oke, nah, untuk mengubah 10 gram air yang bersuhu 100 derajat Celcius menjadi uap air, kita menggunakan kalor yang diperlukan untuk menguap air pada suhu 100 derajat Celcius. Yang pertama, itu jumlah kalor sama dengan 540 kalori kali 100 gram sama dengan 540 dikali 10 sama dengan 54.000. Jadi kalor yang diperlukan untuk mengubah 10 gram air yang bersuhu 100 derajat Celcius seluruhnya menjadi uap air adalah 54.000 kalor. Dalam cairan, molekul bebas bergerak mengelilingi satu sama lain. Namun, ada gaya yang melarang molekul-molekul tersebut untuk berpisah satu sama lain. Pada suhu tertentu, molekul-molekul cairan mempunyai energi kinetik rata-rata. Tentu, saya menekankan hal itu. Perubahan keadaan dan perpindahan panas ini adalah energi rata-rata. Ketika mereka memantul satu sama lain, beberapa molekul untuk sesaat mempunyai energi lebih besar dari rata-rata, yang beberapa mempunyai energi kurang dari rata-rata. Terkadang sebuah molekul dengan banyak energi menghantarkan permukaan cairan yang terlepas dari permukaan. Ini adalah proses penguapan. Di sini ada 2 pertanyaan. Manakah yang menurut Anda akan menguap lebih cepat, cairan hangat atau cairan dingin? Dan yang kedua, perbedaan molekul apa yang menyebabkan perbedaan laju penguapan ini? Oke, sini kita masukkan pertanyaannya tadi. Oke, manakah yang menurut Anda akan menguap lebih cepat, cairan hangat atau cairan dingin? Oke, cairan hangat akan cenderung menguap lebih cepat daripada cairan dingin. Ini disebabkan oleh energi kinetik rata-rata yang lebih tinggi pada suhu yang lebih tinggi. Pada suhu yang lebih tinggi, molekul-molekul cairan memiliki energi kinetik yang lebih tinggi, dan yang berarti ada lebih banyak molekul yang memiliki energi yang cukup untuk melampaui daya tarik antara molekul dan keluar dari permukaan cairan untuk menguap. Yang kedua, perbedaan molekul apa yang menyebabkan perbedaan laju penguapan ini? Yaitu ada lebih banyak molekul yang bergerak cepat dalam cairan hangat. Jadi perbedaannya itu karena ada banyak molekul yang bergerak cepat dalam air hangat.
Oke, yang kedua, sekarang anggaplah kita mendapatkan cairan yang cukup panas sehingga molekul-molekul mempunyai energi yang cukup untuk melepaskan diri satu sama lain di dalam cairan tersebut, pecah satu sama lain, membentuk gelembung-gelembung uap yang naik ke permukaan. Untuk memecah molekul-molekul agar bebas satu sama lain membutuhkan energi yang jauh lebih besar daripada energi yang diperlukan untuk memecah molekul-molekul dari posisi tetapnya dalam zat padat. Dan dengan demikian panas penguapan air jauh lebih besar daripada panas peleburan. 540 kalori per gram, bukan 80. Di sini ada 3 pertanyaan. Apa nama jumlah kalori yang diperlukan untuk memecah semua molekul dari posisi tetap dalam 1 gram suatu zat? Yang kedua, apa nama jumlah kalori yang diperlukan untuk melepaskan semua molekul dari satu sama lain dalam 1 gram suatu zat? Dan yang ketiga, apa yang terjadi pada tingkat molekuler ketika cairan mendidih? Jadi kita masukkan pertanyaan yang tadi di sini, itu apa nama jumlah kalori yang diperlukan untuk memecah semua molekul dari posisi tetap dalam 1 gram suatu zat. Jadi jumlah kalori yang diperlukan untuk memecah semua molekul dari posisi tetap dalam 1 gram suatu zat disebut panas peleburan. Yang kedua, apa nama jumlah kalori yang diperlukan untuk melepaskan semua molekul dari satu sama lain dalam 1 gram suatu zat? Yaitu jumlah kalori yang diperlukan untuk melepaskan semua molekul dari satu sama lain dalam 1 gram suatu zat disebut panas penguapan. Lalu yang ketiga, apa yang terjadi pada tingkat molekuler ketika cairan mendidih? Yaitu ketika air mendidih, molekul-molekul saling melepaskan diri satu sama lain di bawah permukaan cairan. Yang ketiga itu ada peralihan panas konduksi. Jika Anda memasukkan ujung koper ke dalam api dan memegang ujung lainnya, Anda segera merasakan ujung koper Anda semakin panas. Perpindahan panas dari ujung panas ke ujung dingin dilakukan dengan metode konduksi. Banyak molekul-molekul di ujung koper yang panas bergetar dengan cepat, sementara molekul-molekul di ujung yang dingin bergetar lebih lambat. Karena terdapat gaya antara molekul-molekul yang bergetar cepat akan mentransfer sebagian energi getarannya ke molekul tetangganya yang bergerak lebih lambat. Dengan cara ini, energi kinetik getaran molekul secara bertahap menyebar ke seluruh logam sampai molekul pada salah satu ujung memiliki energi kinetik rata-rata yang sama dengan molekul di ujung lainnya karena perbedaan gaya ikatan dan pada berbagai bahan. Beberapa bahan merupakan penghantar panas yang lebih baik dibandingkan bahan-bahan lainnya. Secara umum, logam merupakan konduktor panas yang baik, dan logam yang menghantarkan listrik paling baik juga menghantarkan panas paling baik. Tembaga misalnya merupakan konduktor listrik dan panas yang lebih baik dibandingkan aluminium, dan perak lebih baik dari keduanya. Beberapa bahan yang menghantarkan panas dengan sangat buruk sehingga kami mengklasifikasinya sebagai isolator panas. Kayu hanya 0,1% efektif dalam menghantarkan panas dibandingkan aluminium, dan merupakan isolator yang baik. Berdasarkan pengalaman Anda, manakah yang lebih cepat menghantar panas atau kayu? Jadi jawabannya itu adalah opsi. Oke, yang kedua,
kita masuk pada contoh soal kedua, yaitu misalkan kita ingin menghitung jumlah panas yang akan mengalir melalui kaca jendela pada hari musim dingin. Variabel yang harus dipertimbangkan tercantum di bawah ini. Oke, yang pertama, ketebalan kaca. Jika kacanya lebih tebal, panas yang mengalir lebih sedikit. Kami akan menyebutnya D untuk jarak. Lalu yang kedua, luas kaca. Semakin besar luasnya, semakin banyak panas yang mengalir. Jadi disebut sini A sama dengan luas. Ketiga, perbedaan suhu antara kedua permukaan. Perbedaan yang lebih besar akan menyebabkan aliran panas yang lebih besar. Di sini disebut delta T itu sama dengan perubahan suhu. Yang keempat, waktu yaitu T selama panas mengalir. Yang kelima, konduktivitas termal itu K. Tabel terlampir menunjukkan kondisi panas berbagai bahan. Satunya adalah kal per cm Celsius per derajat. Itu di sini ya. Kalau gelas itu di sini itu 0,0025. Persamaan yang menghubungkan semua variabel tersebut adalah sebagai berikut. Jadi di sini A sama dengan K dikali T dikali A dikali delta T dibagi T. Satuan H tentu saja adalah kalori. Oke, sekarang anggaplah panel tersebut berukuran 15 cm kali 20 cm dan tebalnya 0,3 cm. Suhu salah satu sisi kaca lebih hangat 5 derajat Celcius dibandingkan sisi lainnya. Berapa banyak kalori yang keluar melalui jendela dalam 1 jam? Jadi kita gunakan persamaan yang ini, itu A sama dengan K dikali T dikali A dikali delta T dibagi dengan T, mana K tadi konduktivitas termal, T nya itu waktu, hanya luas, delta T adalah perubahan suhu, D nya untuk jarak. Jadi kita masuk saja di sini. Itu H sama dengan K nya kita ambil dari sini, itu konduktivitas termalnya ambil dari sini karena dia berbentuk gelas yaitu 0,0025. Jadi kita masukkan sini 00,25 dikali 360 second. Jadi 1 jam ini dirubah ke second ya, menjadi 3600 second dikali 300 cm kuadrat. Jadi ini kan 15 dikali 20 dapat 300, terus dikali 5 nya itu yaitu delta T nya, lalu dibagi ketebalannya itu yaitu D nya. D nya sama dengan 0,3 cm. Hasilnya 45.000 kalori. Yang keempat itu konveksi. Konveksi metode utama perpindahan panas melalui suatu fluida adalah pergerakan panas melalui perpindahan molekul-molekul fluida itu sendiri. Ketika suatu zat menjadi hangat, ia menguap. Ketika zat padat melakukan hal ini, molekul harus tetap berada pada posisi relatifnya. Namun kemudian sebagian cairan atau gas menyebabkan massa ganas zat tersebut menjadi lebih kecil dibandingkan lingkungannya. Ketika sebagian fluida menjadi kurang padat dibandingkan fluida di sekitarnya, maka fluida tersebut akan naik. Kadang-kadang ketika mengatakan bahwa panas naik, namun yang kami maksud adalah bahwa fluida panas naik melalui fluida yang lebih dingin dari zat yang sama. Anda dapat melihat arus konversi jika Anda meletakkan panci berisi air di atas kompor panas dan menaruh 1 atau 2 tetes air
Pewarna makanan di atas air. Pembakaran kompor menyebabkan air di atas panci meningkat suhunya. Air yang baru dipanaskan memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan air dingin di atasnya, sehingga air tersebut naik. Pewarna makanan mungkin Anda melihat arus di dalam air saat panas menyebar ke seluruh air. Lalu di sini ada dua pertanyaan. Pertama, apa pengaruh arus konveksi terhadap proses difusi? Kedua, pipa seperti yang ditunjukkan pada gambar dipasang di perapian untuk meningkatkan keluaran panas dari perapian. Metode apa yang digunakan pipa-pipa ini untuk mengalirkan panas dari perapian ke dalam ruangan? Jadi ini gambarnya ya. Oke, jadi pertanyaannya itu apa pengaruh arus konveksi terhadap proses difusi? Yang kedua, pipa seperti yang ditunjukkan pada gambar kadang-kadang dipasang di perapian untuk meningkatkan keluaran panas dari perapian. Metode apa yang digunakan di pipa-pipa ini untuk mengalirkan panas dari perapian ke dalam ruangan? Jadi yang pertama itu arus konversi, mana arus konversi dapat mempengaruhi proses difusi dengan mempercepat laju difusi. Dalam konteks konveksi, ketika fluida dipanaskan dan naik, ini membawa molekul-molekul zat yang panas ke daerah yang lebih dingin, sehingga mempercepat proses difusi molekul-molekul tersebut ke dalam medium yang lebih dingin. Lalu yang kedua, yaitu konveksi yang dimana panas berpindah dari api melalui dinding pipa secara konduksi. Konveksi kemudian mengeluarkan panas ke dalam ruangan. Yang keempat itu ada radiasi. Panas juga dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui radiasi. Setiap benda terus-menerus menyerap dan memancar radiasi, namun kita tidak akan menyadarinya sampai benda tersebut cukup panas untuk memancarkan radiasi. Termal, yang mana kulit kita sensitif. Radiasi termal atau inframerah semacam itu bersifat elektromagnetik dan bergerak dengan kecepatan cahaya. Pancaran panas mudah dirasakan di depan api, lampu pemanas, atau bahkan di dekat bola lampu biasa. Suatu benda yang merupakan penyerap radiasi yang baik juga merupakan radiator yang baik. Penyebab terbaik dan karenanya radiator terbaik adalah benda berwarna hitam. Sebuah benda dengan permukaan keprakaan mengkilat tidak menyerap atau memancarkan radiasi dengan sangat efektif. Inilah sebabnya mengapa rumah-rumah baru dibungkus dengan kertas timah mengkilap sebagai bagian dari insulasinya. Jadi di sini ada dua pertanyaan. Mengapa pakaian putih direkomendasikan untuk lokasi yang panas dan cerah? Dan yang kedua, melalui cara apa panas berpindah dari matahari ke bumi? Jadi ini yang masuk pertanyaannya tadi. Pertama, mengapa pakaian putih direkomendasikan untuk lokasi yang panas dan cerah? Yang kedua, melalui cara apa panas berpindah dari matahari ke bumi? Jadi yang pertama itu pakaian berwarna putih tidak menyerap radiasi panas matahari, dan pakaian putih direkomendasikan untuk lokasi yang panas dan cerah karena warna putih memiliki sifat yang memantul cahaya matahari. Ketika cahaya matahari
dipantulkan oleh pakaian putih. Sebagian besar energi panas yang terkandung dalam sinar matahari akan dipantulkan kembali ke udara sehingga pakaian tersebut lebih dingin daripada yang menyerap panas. Lalu yang kedua, melalui cara apakah panas berpindah dari matahari ke bumi? Yaitu panas dari matahari ke bumi dipindahkan melalui radiasi elektromagnetik, terutama dalam bentuk sinar matahari yang melibatkan panjang gelombang cahaya tanpa dan inframerah. Jadi sekian materi yang saya jelaskan pada saat ini. Terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih.